Oke, baik. Terima kasih Ustaz Jumadi yang sudah menerima kami hadir di Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Betul ya Hidayah, Ustaz ya? ya. Oke, Pondok Pesantren Nurul Hidayah bersama Ustaz Jumadi. Jumaidi. Jumaidi, ya Ya. mohon maaf. Ustaz Jumaidi, kita pengen tahu sih sedikit apa sih latar belakang yang akhirnya menggerakkan Ustadz untuk mau memprakarsai pondok ini tuh kenapa awalnya gitu Ustaz? Boleh cerita sedikit nggak Ustaz? Gitu, Ustaz. Kalau latar belakangnya ya, jadi intinya gini apa? Saya itu awalnya nggak ada ini, cuman awalnya memang saya pesantren dulunya. Oh, oke. Pesantren cuman izin aja ke guru. Oh, di rumah ada teman-teman mau ngaji nih anak-anak kata saya. Hanya kata guru ngaji apa? Ngaji Quran. Kok ngaji Quran aja, kitabnya ajarin. Itu sebenarnya awalnya kayak gitu. Hanya dari situlah saya datang guru yang dari Serang, datang ke bapak, izin ke bapak, Pak udah di sini dibangun aja kayak gitu awalnya seperti itu. Dari Serang itu istilahnya mau bilang ke bapak bahwa ini Ang Medi ini udah suruh bikin ini aja, suruh dibikinin tempat aja, saya udah Bismillah kayak gitu. Izinnya sama Kiai Sepuh di sini. Akhirnya kata Kiai Sepuh ya udah bikin. Nggak mungkin orang bikin pesantren kalau memang tidak ada ininya atau tidak ada ilmunya. Padahal memang saya nggak punya ilmunya. Tapi Bismillah saya apa yang saya miliki, saya punya ilmu yang sedikit saya manfaatin gitu. Ya artinya kan nggak sebatas harus ada ilmunya saja Ustaz ya. Tapi kan harus banyak yang dipersiapkan, tempatnya, fasilitasnya segala macam. Nah, ketika mendapatkan kesempatan itu, yang pertama kali terpikir apa Ustaz mengenai tempat apa kan belum ada ya saat itu. Ya? Belum ada. Belum ada. Akhirnya gimana Ustaz? Seperti itu. Ustaz? Kalau itu memang itulah motivasinya, memang orang tua saya mendukung. Ya memang tanah orang tua ini ya. Jadi kita itu ngebangun nggak kayak orang-orang langsung jadi banyak gitu, langsung gede. Kita ini bertahap ini. Ini pertama, terus ini ada tembok dulunya. Terus sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Semampu kita, nggak langsung semua kayak ini kayak yang lain gitu. Ini bertahap. Iya, iya. Semampu kita lah, itulah maksudnya gitu. Iya, iya. Tapi terus bergerak ya Ustaz. Sedikit-sedikit. Yang ada sedikit ditempelin maksudnya kan gitu. Oke. Nah, untuk santri sendiri, Ustaz santri sendiri sudah berapa banyak Ustaz yang belajar di sini? Ustaz? Kalau yang mungkin mah nggak banyak, di bawah 20 paling juga kalau lagi ngumpul semua. Kalau yang ini mah banyak yang kayak macam anak-anak, emang semua orang sini, umumnya orang sini semua. Kalau yang non mukim gitu ya, maksudnya yang pulang pergi itu banyak anak-anak itu, yang kecil-kecil itu. Ya, bisa sampai berapa Ustaz sekarang? Kalau ini mah bisa sampai 50 lebih itu. Cuman sekarang ya memang di sini tuh satu kampung kecil itu memang banyak pengajian. Jadi ya kebagi-bagi, bagus juga, jadi artinya jadi nggak terlalu banyak di satu tempat gitu. Di sini tuh kan memang ada 3 pengajian, di sana tuh ada dua lagi. Jadi bagus menurut saya mah. Jadi ya terbagi anak-anak itu gitu. Dia maunya kemana. Oke, yang mungkin Ustaz, yang mungkin ini apa namanya ada latar belakang tertentu atau memang ya dipersilahkan aja gitu bermukim gitu? Kalau yang mukim ya memang kepengen mereka sih, itu kepengen orang tua mereka supaya tinggal di sini, berangkat dari sini ke sekolah. Jadi semua pada sekolah sambil ada yang nggak sekolah, sambil sekolah sambil di sini. Jadi berangkat sekolah dari sini pulang ke sini juga. Oke, oke. Kalau makan mungkin mereka ya itu dilihat ya masak, mungkin kalau lagi ada yang dimasakkan gitu. Iya, apa namanya kegiatan ini gratis atau seperti apa Ustaz untuk anak-anak yang belajar di sini? Kalau saya pribadi nggak menentukan. Kayak itu masa 1 bulan berapa, enggak. Saya kalau memang ada yang miliknya, bagi orang tua yang ngasih saya ambil, kalau enggak pun nggak apa-apa. Saya nggak menentukan gitu. Ya udah pokoknya mengaji aja gitu intinya. Ngaji aja ya, pengennya Ustaz mereka bisa ngaji juga, Gitu. mereka bisa belajar agama gitu ya Ustaz. Oke, alhamdulillah. Nah, sejauh ini sudah berapa tahun ya Ustaz? Dari 2016 ini. Dari 2016 ya, 2016 sampai sekarang 2022, berarti ya hampir lebih 6 tahun ya Ustaz. Cuman yang bertahap awalnya dari rumah dulu itu. Oh, oke.
Dari rumah dulu, sebelum kesini tuh di rumah dulu, akhirnya padat waktu itu ya. Kebanyakan ikannya nggak cukup, nggak memadai, akhirnya lah bikinlah tempat ini gitu. Oke, oke, oke. Iya, iya, alhamdulillah. Ya, selama 6 atau hampir 7 tahun ini kan tentunya satu hal yang nggak mudah ya Ustaz ya untuk dilewati. Kira-kira apa Ustaz yang masih jadi kendala gitu Ustaz? Jadi tantangan terbesar yang ya belum terselesaikan sampai hari ini. Jadi hambatan-hambatan gitu Ustaz untuk menyelenggarakan ini. Oh, kendala-kendala apa ya? Ya itu yang biasa sih, manusia punya kendala ya. Iya, iya. Boleh diceritakan Ustaz sama kami apa sih berkaitan dengan kegiatan ini ya? Yang kita lakukan di sini mungkin secara pembiayaan atau ruangan atau apa gitu. Ya kalau memang untuk itu ya kayak macam pembangunan tuh, saya pribadi nggak pernah minta sedikit pun ke murid gitu. Asalnya 1 kilo semen enggak, saya paling itu saya aja sama orang tua keluarga, nah yang inilah kalau memang mereka ada yang ngasih ya terima gitu. Selama ini berarti apa ya, pembiayaan kebutuhan bangunan kemudian untuk melengkapi fasilitas biayanya dari mana Ustaz? Itu tadi kalau untuk meminta ke para murid itu enggak gitu maksudnya, tapi mereka yang mungkin kalau memang ketika pembangunan ini sedang berjalan ya mereka juga ada, saya tidak ini ada yang ngasih buat beli paku atau beli semen kan gitu, ada. Cuman kalau untuk meminta nggak ada, ya itu intinya dari keluarga aja, dari orang tua sama adik kakak saya gitu yang support saya gitu. Mereka punya harapan apa sih Ustaz kok sampai mau gitu untuk membantu Ya. apa namanya pelaksanaan kegiatan di pesantren Nurul Hidayah ini Ustaz? Ya mudah-mudahan mereka sama pemikirannya ya, semua kita berjalan ya ingin mencari ridho gitu aja, ridho Allah gitu aja. Mungkin sama pemikirannya, jadi kita itu hidup untuk mencari ridho Allah, ya itu mungkin yang mereka cari sama seperti saya. Hidup untuk mencari ridho Allah ya Ustaz ya. Ya apapun yang dimiliki ya untuk bisa bililah gitu ya Ustaz ya, insyaallah. Oke, mungkin terakhir Ustaz, apa sih harapan Ustaz Medi sendiri mengenai kegiatan yang ada di pondok pesantren Nurul Hidayah ini, kedepannya pengen seperti apa sih pondok ini gitu? Kalau dari segi pondok ya pengennya mah rapih ya, kayak nggak macam kayak ini nih. Ini masih kelihatan jadi kotor aja terus, karena apa? Karena kan bentuk ini nggak permanen ya. Ini masih kalau apa debu-debu apa masih jatuh gitu ya. Ya memang itu kemampuan kami maksudnya kan gitu ya, ke depannya ya kalau bisa ya nantilah itu mah cadangan ke depan. Ya banyak juga yang nyeritain kok itu kenapa terlalu pendek dan itunya lantainya kenapa dari bambu. Ya, iya kalau ada mah kan gitu. Kedepannya ya mungkin mudah-mudahan doain aja nanti kedepannya bisa dipakai inilah, pakai yang lebih kuat lagi gitu. Ya artinya secara fasilitas lebih nyaman ya. Lebih nyaman. Anak-anak belajar di sini Ustaz. Oke. Kalau tanggapan dari masyarakat atau warga sekitar sendiri bagaimana Ustaz terhadap kegiatan yang kita langsungkan? Kalau masyarakat mah alhamdulillah di sini memang mendukung, karena memang kebanyakan ya yang di sini yang belajar itu ya memang orang sini, nggak ada dari luar, nggak ada dari luar. Support. Termasuk kalau lagi ada pembangunan, artinya ya mereka membantu secara tenaga apa. Ada kalau memang lagi libur gitu kan. Alhamdulillah masyarakat mau dukung. Mereka membantu. Kegiatan Ustaz apa Ustaz selain membesarkan pondok pesantren ini Ustaz? Kalau kemarin sebelum puasa ya, sebelumnya saya itu di setengah hari itu kerja dari nafkah ya. Cuma setengah harinya saya nggak bisa karena memang dari mulai habis zuhur, anggapnya dari jam 2 udah ada ya, belajar sama anak-anak gitu ya. Sampai ke maghrib, sampai ke isya terus belajar itu. Dari situ saya jadi nggak bisa untuk dipakai untuk bekerja gitu. Kalau sebelum puasa kemarin, saya tuh dari situ ininya. Setengah hari saya pakai buat nafkah anak istri, setengah harinya buat anak gitu. Tapi kalau untuk sekarang mah lagi bulan puasa nih libur. Itu pun kalau ada, jadi saya di bangunan, kerjanya di bangunan. Kalau ada yang nyuruh, kalau nggak ada ya enggak kan gitu.
Oke, baik, terima kasih Ustadz. Paling itu sekilas saja Ustadz kita ngobrol, selebihnya nanti bisa teman-teman dari PLN ngobrol. Hmm. Mungkin ini Ustadz boleh tahu sedikit nggak? Kemarin teman-teman PLN juga sudah ada yang berkunjung ke sini. Udah. Berkunjung ke sini. Apa Ustadz yang mereka akhirnya lakukan di sini Ustadz? Mereka adalah ininya, bantuannya tentunya kan Oke, gitu. meninggalkan sesuatu. Meninggalkan sesuatu. Yang sudah dialokasikan ke apa Ustadz? Itu kemarin tuh belum ada sekatan itu ya. Hmm. Dari itu tuh belum ada, itu dari ini terakhir ini. Kecuali tangga, ke atas tangga memang sudah ada. Nah, kesananya itu baru, yang sana juga baru, yang ini kesini pinggirnya baru. Nah, itu tuh ngebangun di sini tuh nggak digambar, bro, nanti bakal enggak, ini berjalan aja. Udah Greta kalau ini udah jadi, ini bisa rubuh lagi nih gitu. Oke, Terus sampai sana gitu. alhamdulillah. Ini saya juga tadi lihat beberapa kolam ikan Ustaz. Ini peruntukannya untuk gimana Ustaz? Ya, nanti itu kan buat kesinambungan para santri ya. Jadi anak-anak tuh jadi ada kegiatan. Nah, nanti kita tanam ikan. Nah, disitulah nanti kayak macam kan ikannya memang yang simpel, dikasih kayak macam ini makan daun ya, bukan kayak ikan lele gitu harus pelet atau yang lainnya. Tapi kalau ini ikan yang bisa dikasih makanan yang berupa daun sehingga anak-anak ada kegiatan, makanannya dari daun itu. Ikan bawal lah contohnya kayak mujair gitu. Nantinya akan dijual hasilnya. Ya itu untuk mereka juga ya. Untuk Dari bisa dikonsumsi. bibitan, iya dari mulai kecil sampai gede nanti dijual terus diputerin terus. Rencananya kayak gitu. Oke, baik. Oke.